Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifatur Rosidah, NIM 40063. Saya dari kelompok 4 IKTC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum IKTC acara 2, yaitu tentang materi pengambilan darah, nekropsi, dan vaksinasi pada unggas. Pengambilan darah pada ternak ayam. Pada proses ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan, yaitu jarum suntik, vakum tap, alkohol, kapas, dan ayam. Sebelum melakukan proses pengambilan darah, basahi terlebih dahulu kapas menggunakan alkohol. Lalu oleskan kapas ke saluran vena agar terlihat jelas. Setelah itu, ambil jarum suntik, lalu kencangkan ujung jarum suntik. Suntikan jarum suntik ke saluran vena brachialis, lalu tarik secara perlahan agar darah masuk ke dalam jarum suntik. Setelah sampel darah memenuhi jarum suntik, lalu pindahkan sampel jarum suntik tersebut ke dalam vakum tap. Nekropsi pada ternak ayam. Pada proses ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan, yaitu pisau, alat bedah, dan ayam. Sebelum dilakukan nekropsi, ayam disembelih terlebih dahulu. Proses penyembelihan ayam harus menggunakan pisau tajam dan memutuskan 3 saluran, yaitu saluran peredaran darah, pernafasan, pencernaan. Ayam yang sudah disembelih kemudian bulunya dibasahi dengan air panas. Selanjutnya periksa pada bagian kepala, rongga hidung, mulut, dan kelopak mata pada ayam, lalu periksa apakah ada perubahan warna atau tidak. Jika kelopak mata berwarna merah, maka kadar amoniak pada liter terlalu tinggi. Pada ternak tersebut, kelopak matanya berwarna putih. Jadi dapat disimpulkan bahwa ternak tersebut sehat. Selanjutnya, pemeriksaan pada organ pernafasan ayam. Dapat kita lihat bahwa organ pernafasan pada ternak tersebut tidak menunjukkan gejala ataupun kelainan yang dapat menyebabkan ternak tersebut terserang penyakit. Salah satu contoh penyakit pada sistem pernafasan ayam yaitu penyakit CRD. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada organ pencernaan ayam. Organ pencernaan ayam sendiri terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, proventriculus, gizzard, usus halus, usus buntu atau cecum, usus besar, dan kelaka. Pada gambar tersebut dapat dilihat proventriculus pada ternak ayam tersebut sehat. Sedangkan pada usus menunjukkan gejala seperti adanya bercak-bercak kuning dan kemungkinan besar ternak tersebut mengalami penyakit CNE atau Clostridial Narcotic Enteritis. CNE ini merupakan penyakit yang umum ditemukan pada ayam pedaging atau ayam petelur. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada organ imunitas ayam. Organ imunitas ayam terdiri dari bursa Fabricius, thymus, dan limfa. Pada video tersebut, organ imunitas pada ayam sehat dan tidak terserang penyakit atau gejala penyakit apapun. Berikutnya, pemeriksaan pada organ reproduksi ayam jantan. Organ reproduksi ayam jantan terdiri dari sepasang testis, ductus epididymis, sepasang ductus deferens, dan sebuah alat kopulasi yang disebut phallus. Pada video tersebut, organ reproduksi ayam tidak terserang penyakit atau gejala penyakit apapun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organ reproduksi ternak tersebut sehat. Selanjutnya, pemeriksaan pada paru-paru dengan cara memotong paru-paru lalu dimasukkan ke dalam air. Pada paru-paru tersebut mengapung dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa paru-paru tersebut sehat dan normal. Vaksinasi pada ternak unggas. Vaksinasi merupakan upaya pencegahan penyakit yang dilakukan dengan cara memasukkan bibit penyakit maupun agen yang telah dilemahkan maupun dimatikan ke dalam tubuh ternak tersebut. Vaksinasi berfungsi untuk menggertak pembentukan antibodi atau kekebalan pada tubuh ternak
sehingga mampu mencegah infeksi penyakit. Vaksinasi dibedakan menjadi dua, yaitu vaksin aktif atau vaksin live dan vaksin inaktif atau vaksin kill. Pertama yaitu vaksin aktif atau vaksin live. Merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Vaksin ini berfungsi untuk menggertak kekebalan tubuh yang bersifat lokal yang ditemukan mukosa, sehingga penyerapan yang terjadi lebih cepat. Umumnya vaksin ini berbentuk kering beku dan harus dilakukan dengan menggunakan larutan tertentu terlebih dahulu sebelum digunakan. Vaksin yang kedua yaitu ada vaksin inaktif atau kill. Merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan dengan metode-metode tertentu. Misalnya menggunakan suhu yang panas, radiasi, dan bahan kimia untuk mematikan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Namun setelah dimatikan, virus tersebut akan tetap utuh ataupun tidak rusak dan kehilangan kemampuan untuk berkembang biak. Vaksin ini bentuknya cair yang mengandung antigen dan pelarut untuk memperpanjang imunitasnya. Metode pemberian vaksin dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pemberian vaksin aktif dan metode pemberian vaksin inaktif. Metode pemberian vaksin aktif dapat dilakukan dengan cara metode langsung atau secara oral melalui mulut, mata, dan telinga. Metode intrasekuler melalui suntik otot dan sayap, dan metode melalui air minum. Yang kedua, metode pemberian vaksin inaktif dibagi dua, yaitu injeksi intramuskuler dan injeksi subkutan. Frekuensi pemberian vaksin. Vaksin perlu dilakukan pada ternak untuk menghindari ternak tersebut dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Program vaksinasi. Pada setiap pergerakan dapat berbeda-beda tergantung dengan kondisi dan ketentuannya. Jenis vaksinasi yang digunakan pada ayam broiler menurut Medion yaitu jenis vaksinasi ND, Gumboro, AI, dan IB, dan Coriza. Jenis vaksin ND dilakukan sebanyak 1-2 kali pada minggu ke-1 dan ke-2. Jenis vaksin Gumboro dilakukan hanya 1 kali pada minggu ke-1 dan ke-2. Jenis vaksinasi AI dilakukan hanya 1 kali pada minggu ke-1 dan ke-2. Jenis vaksinasi IB dilakukan 1-2 kali mengikuti program vaksin ND. Jenis vaksin Coriza dilakukan sebanyak 1 kali pada minggu ke-1 atau ke-2. Program vaksinasi pada ayam layar menurut Medion. Jenis vaksin yang dilakukan pada ayam ini hampir sama dengan ayam broiler. Jenis vaksin yang digunakan yaitu vaksin ND, Gumboro, AI, IB, Coriza, EDS, ILT, dan COX. Jenis vaksin ND dilakukan sebanyak 4-5 kali pada minggu ke-1, 2, 4, 5, dan minggu ke-2 sampai ke-3 minggu sebelum masa produksi. Jenis vaksin Gumboro dilakukan sebanyak 2 kali pada minggu ke-1, 2, dan minggu ke-2 sampai 3 sebelum masa produksi. Jenis vaksin AI dilakukan sebanyak 3 kali pada minggu ke-1, 2, 4 sampai 7, ke-2 sampai 3 minggu sebelum masa produksi. Vaksin IB dilakukan sebanyak 4-5 kali mengikuti program vaksin ND. Vaksin Coriza dilakukan sebanyak 2 kali pada minggu ke-6 dan ke-10. Vaksin EDS dilakukan sebanyak 1 kali pada 2-3 minggu sebelum masa produksi. Vaksin ILT dan COX dilakukan masing-masing 1 kali pada minggu ke-8.